kasih. Saya ke Pak Dr. Samin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Wakil Ketua DPR RI Pak Rahmat Gobel yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ridwan Warfa. Yang saya hormati anggota DPR RI Ibu Ida Saida. Yang saya hormati anggota DPR RI El Nino Mohi, anggota DPD RI Ya, Abdurrahman Bahmid. sebentar Pak El Nino, nanti kita kasih kesempatan. Anggota DPD RI Adik Dewi Metod, Ya. Prof. Amir, Dr. Amir Arham, dan Adinda Indra Yasin, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di ruang yang sangat mulia ini. Ya. Tentunya dari beberapa yang disampaikan oleh para anggota Dewan terhormat baik DPR RI maupun DPD, tentunya kita menyimak bersama ada beberapa hal yang penting yang tentunya menjadi catatan buat kami sebagai pembanding. Karena temannya menagih janji wakil rakyat, saya harus berangkat dari perspektif konsep yang dilakukan bahwa janji politik itu dalam substansi anggota DPR itu adalah di mana fungsi dasar ALEK yang tersebut yakni melalui legislasi, budgeting, dan pengawasan. Dari tiga hal ini tentunya ini menjadi satu kesatuan yang dievaluasi dari capaian-capaian kerja eksekutif. Jikalau salah satu faktor misalnya yang tadi disampaikan oleh dua para profesor ekonom dan doktor ekonomi ini Pak Dinda Arham, kemiskinan dan kesenjangan, berarti ada tanda kutip di sini masih saja ada stagnan. Bisa jadi tugas pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tidak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pressure mendalam atas program pemerintah itu berbanding lurus dengan yang disampaikan tadi, program yang berhome base data tadi? Nah, tentunya kita memahami bersama bahwa kerja anggota atau ALEK atau parlemen itu dan elit politik dalam parlemennya itu memang idealnya harus mewakili suara dari rakyat yang memilihnya. Itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Tapi kemudian jangan sampai terjadi asimetris ya antara keinginan rakyat dan partai politik. Karena kita tahu bersama di parlemen itu ada dua, keputusan Dewan dan keputusan DPR. Itu satu ruang. Dan di ruang lain ada kompromi politik. Ini juga ada dua ruang yang tentunya ini menjadi satu konstruktif yang kita bangun dalam hal ini. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida, Pak Rahmat dan El Nino dan seterusnya untuk membantu daerah. Ada kepentingan partai dan kemudian ada home base dapil daerah yang kemudian itu ada satu titik temu yang dibuka dalam satu ruang misalnya. Nah, selanjutnya kalau demikian maka partai politik yang dianunginya itu ini menurut Jayadi Hanan, peneliti senior dari LSI, menyatakan bahwa partai harus mempunyai fungsi intermediate atau kedekatan emosional dengan masyarakat agar ruang kepentingan yang saya maksudkan tadi adalah bisa seiring sejalan khususnya di parlemen. Apakah itu komisi 1, komisi 2? Karena kita di parlemen kita mengenal ada ruang badan musyawarah, ada badan anggaran, komisi 1 dan fraksi dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat dari sebuah proses keilmuan, kita sudah kenal Montesquieu, Mariam Budiarjo, tapi saya lebih cenderung pada John Locke yang menyebutkan bahwa legislatif merupakan, anggota dewan merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kata kuncinya adalah, tadi sudah disampaikan oleh para ekonom bahwa kita kembali kepada home base data yang kita harus lakukan. Nah, kalau bicara data tentunya dalam segi teritorial daerah kita punya yang disampaikan oleh para prof tadi, berbeda antara Jawa dan Sulawesi, khususnya Gorontalo. Saya tidak melihat persoalan konten tidak subur daerah itu. Contohnya di Turki, itu tandus, tapi rakyat mampu merubah bagaimana tandus itu bisa jadi tanaman yang baik. Nah, pertanyaannya ada karakter kultural kita, masyarakat kita yang tentunya harus menjadi perhatian kita semua para anggota DPR. Saya lebih cenderung pada konteks pendidikan, Pak Moderator. Tentunya pendidikan ini, kalau kita pendidikan kita baik,
maka insya Allah semua kita dari segi aspek akan baik. Tadi disampaikan oleh Pak Arham, Dr. Arham, bahwa tidak berbanding antara persoalan kesejahteraan dan pendidikan yang dibangun. Maka tidak heran saat ini kita Gorontalo di posisi kelima kemiskinan. Apa itu perlu jaringan? Apakah itu perlu lobby? Apakah itu perlu suatu konsekuensi politik yang mendatangkan anggaran banyak? Sudah dilalui oleh anggota DPR. Mereka sudah kerja dengan berbagai program atas usulan dapil rakyat. Semua DPD mau DPR, kita tahu persis mereka kerja mati-matian untuk rakyatnya. Tapi kemudian hari ini apa yang kita harus bicarakan kepada rakyat? Lagi-lagi bergulir terus yang dibangun kemiskinan. Terus yang kita lakukan apa? Dari 5 tahun ke tahun anggota parlemen bersatu menyampaikan gagasan, pikiran, ide. Itu yang pertama. Yang kedua, ada karakter komitmen yang dibangun oleh, maaf ya, tanda kutip, moral konsistensi dari anggota DPR itu. Kalau kita konsisten membangun komitmen dengan sungguh-sungguh, insya Allah, kul yakin, maka kita akan keluar dari kesenjangan dan kemiskinan itu. Saya kira ini yang penting, moderator, kita tidak terlalu lama karena ini sudah larut malam. Ya. Kesimpulannya adalah sebuah proses politik itu adalah merupakan bagian dari kedaulatan rakyat. Tapi tentunya kembali kepada personal anggota parlemen itu. Di mana titik desainnya, moralnya, dan komitmen yang bangun untuk rakyat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.